Untuk semua, selamat malam untuk para leaders di sini, Pak Andrew, Pak Yobet, Bu Yuli. Tentunya di sini kita ingin memberikan suatu info yang sangat berharga ya, karena top leader kita di Amerika, Ibu Dian, akan sharing beberapa informasi yang akan kita dengarkan di sini, dan ini sangat bagus sekali karena banyak informasi yang akan diberikan di sini. Ya, pertama saya kenalkan nama saya. Saya Hari Yudhistira Tirta Kusuma. Memang nama saya ini panjang nih. Ceritanya juga lucu ya mengenai kenapa saya bisa pakai nama dua itu. Tapi anyway, panggil saja saya Hari. Saya sudah lama di Amerika di sini sejak tahun 82, di mana saya pertama kali datang ke Amerika itu sebagai student, tapi akhirnya menetap di sini. Nggak tahu kenapa ya, saya juga lupa tuh, atau udah tinggal di sini aja gitu. Tapi itu mungkinlah yang namanya garis tangan ya. Tapi ya dari sekian lama saya di sini, saya juga pernah mengikuti beberapa bisnis ya, network marketing seperti Magic Life ini. Dan tapi sebelum itu coba saya kenalkan, nama saya ini adalah Hari, tapi saya di sini tinggal di Washington area, atau yang pastinya adalah di daerah Maryland, kira-kira di luar Washington, kira-kira mungkin 20 menit dari ibu kota Amerika. Nah, di situ saya kerja. Setelah selesai saya juga kerja di perusahaan Amerika di IT ya, tapi akhirnya mereka juga bangkrut karena disu oleh IBM. Akhirnya saya kerja di KBRI, di Embassy of Indonesia di bagian perdagangan, dan juga saya juga berusaha juga dengan beberapa usaha di sini, tapi tidak se-exciting yang saat ini saya geluti, yaitu Magic Life. Saya dikenalkan Magic Life ini dari Ibu Dian, kira-kira sebelum pada waktu pandemi ya, kalau tidak salah itu tahun 2000 akhir tahun 2019, atau pas di situ ya, pas kira-kira atau awal-awal 2020. Di situ pertama kali kebetulan istri saya juga ada lagi sakit waktu itu, dan Ibu Dian menawarkan ada nutrisi yang sangat hebat sekali, dibilang dia, dan ini bisa mudah-mudahan bisa membantu istri saya. Saya langsung mendengar itu, saya bilang ya sudah, boleh silahkan dikirim ke saya berapapun, saya bilang gitu ya. Tapi ya memang akhirnya pada waktu itu bisnis Magic Life ini tidak bisa mengirim produknya keluar Indonesia, gitu ya. Jadi akhirnya dalam arti kata Budian harus membeli dulu dan mengirim sendiri kepada saya di Amerika. Dan kendalanya adalah pada waktu itu pengiriman melalui FedEx itu harganya pengiriman hampir sama dengan harga barang itu sendiri, sekitar $2.000 ya pada waktu itu, karena cukup banyak pada dengan level mobile. Jadi cukup besar sekali gitu biayanya. Tapi ya akhirnya memang pada waktu itu juga tidak sempat, dan kebetulan juga istri saya tidak tertolong juga karena kansernya. Tapi setelah kira-kira pas bulan Juni ya kalau nggak salah, itu Juli kalau nggak salah, saya gabung dengan Magic Life di situ karena saya sudah berniat, dan berniatnya itu adalah karena memang saya tidak sempat membantu istri saya, jadi saya juga berniat mungkin dengan saya gabung di Magic Life ini saya bisa membantu orang lain yang menderita juga sama gitu, kronis seperti kanker, jantung dan lain-lain. Itu yang saya dengar dari penjelasan dari Ibu Dian. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa
setelah saya menggeluti bisnis ini selama kira-kira hampir lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun setengah, hampir 1 tahun setengah, itu sangat sekali bermanfaat untuk diri saya sendiri tentunya. Jadi saya lebih sehat, terutama pada waktu COVID, dan juga untuk orang lain. Saya sudah beberapa banyak, alhamdulillah di sini sudah menolong orang-orang yang menderita beberapa penyakit dan sangat ini ya, dahsyat sekali ini nutrisi ini. Jadi 2 kombinasi antara Gelner dan juga Naturini. Nah, dari modal disitulah saya terus menggauli bisnis ini. Ya. Menggeluti. Ya. Ya, jadi itu yang kira-kira mungkin akan kita bisa dengar dari cerita-cerita yang mungkin Ibu Dian lebih lama ya menggeluti bisnis ini. Mungkin nanti kita bisa tanya berinteraksi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Ibu Dian ini adalah juga seorang ibu rumah tangga kalau nggak salah ya, dan dia memperkenalkan bisnis ini dengan saya, dan juga pengalaman juga sudah banyak. Mungkin Ibu Dian silahkan untuk memperkenalkan diri dan juga men-share mengenai apa pengalaman Ibu Dian. Oke, terima kasih untuk waktunya dan perkenalannya Pak Hari. Selamat malam untuk semua yang ada di Indonesia, dan juga selamat pagi kalau ada yang dari luar negeri. Hari ini mungkin ada yang dari Belanda juga. Selamat siang. Ya, seperti tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dian. Saya seorang ibu rumah tangga dan seorang oma dari 3 cucu. Jadi saya sudah punya cucu. Jadi saya sangat senang sekali di dalam dunia network marketing ini. Saya sudah berkecimpung, atau kata Pak Hari tadi, menggeluti ya. Pak Hari, bukan menggauli ya. Menggeluti network marketing ini sudah lebih dari 20 tahun. Apa yang membuat saya sangat tertarik dengan network marketing adalah karena dengan modal yang relatif kecil kita bisa mendapatkan unlimited income. Tentu kita harus berada di perusahaan yang tepat. Tapi itu yang saya lihat kira-kira 20 tahun yang lalu. Dan yang pertama kali memperkenalkan saya sebenarnya selain daripada ibu saya sendiri yang adalah seorang entrepreneur dari dulu waktu saya kecil, tapi juga tante saya, seseorang yang saya anggap tante yang kebetulan hadir hari ini, yaitu Bu Rini. Waktu itu diperkenalkan saya dengan network marketing, dan cukup sukses saya pada saat itu. Tapi ada beberapa kendala di mana perusahaan itu akhirnya nggak ada lagi di Indonesia ya, jadi agak sedikit mengecewakan. Tapi saya belajar banyak di situ. Dan sejak itu saya mencoba beberapa network marketing yang lainnya, sampai akhirnya ada satu perusahaan di Amerika yang mempercayakan saya untuk menjalankan bisnis ini dan membuka di Indonesia untuk mengembangkannya, mulai dari perizinan sampai pengembangan, sampai waktu itu memilih board of director, memilih tempat, semua yang berhubungan dengan perusahaan ini pada waktu itu saya handle sendiri, dan cukup mencapai kesuksesan juga saat itu. Kurang dari 1 tahun ada 5.000 orang di seluruh Indonesia, di Sumatera, Jawa, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi sangat mengecewakan karena perusahaan ini rupanya tidak komitmen terhadap janji-janjinya ya, sehingga akhirnya kolaps juga dan saya mengundurkan diri. Sempat saya untuk beberapa saat nggak begitu percaya lagi dengan network marketing sampai saya ketemu Magic Life. Begitu kira-kira Pak Hari pengalaman saya. Hebat ya. Jadi hampir lebih dari 20 tahun ya menggauli network marketing ini, bermacam-macam gitu. Sekarang saya mau tanya ini, apa akhirnya Bu Dian memilih menggeluti ya, bukan menggauli, maaf bahasa saya, karena ini akhirnya bisa sampai ke Magic Life. Apa kira-kira yang pengalaman Ibu Dian, kenapa Magic Life ini lebih bagus daripada yang lainnya? Ya, terus terang seperti saya sebutkan tadi, karena kekecewaan saya terhadap network marketing, terhadap beberapa perusahaan, saya nggak lagi melirik ke network marketing. Saya melakukan beberapa bisnis. Saya adalah bisnis consultant yang membantu perusahaan-perusahaan asing untuk berbisnis di Indonesia maupun di Southeast Asia. Di tahun 2019 saya bolak-balik sekitar
kalau nggak salah 3 kali ke Indonesia, hampir seperti itu setiap tahun dari sejak tahun 2012. Saya pada waktu itu sudah ada sekitar 3 kontrak yang cukup besar, tapi kemudian pandemi. Dan pada waktu pandemi itu terjadi, ini semuanya terputus, bisnis-bisnis ini, lalu ada yang menawarkan saya terhadap Magic Life. Network marketing lagi saya pikir. Tapi kemudian saya lihat testimoni-testimoninya, saya pelajari, wah, kelihatannya dahsyat sekali produknya. Jadi yang pertama membuat saya tertarik adalah produk. Lalu saya mencoba sendiri, karena saya juga tidak terlalu banyak keluhan kesehatan, nggak gitu kerasa juga saat itu. Tapi pengalaman-pengalaman dari orang-orang lain maupun dari tim saya sendiri, ya mungkin nanti Pak Hari bisa cerita sedikit ya mengenai pengalamannya dengan Magic Life. Misalnya abang saya sendiri, beliau waktu saya perkenalkan dengan Zellner, dia bilang, aduh produk Magic Life, produk network marketing lagi nih katanya, nggak disentuh sama dia. Tapi dia mengalami sakit MAH yang cukup akut, terus dia minum, akhirnya karena udah nggak tahan dia minum Zellner dan sembuh, bagus, dia langsung telepon, wah Dian ini produknya dahsyat. Itu bikin saya tambah semangat karena pengalaman dari abang saya sendiri ya, lalu dari keluarga yang lain juga, dan dari pengalaman-pengalaman yang saya dengar semakin banyak, semakin lama saya di Magic Life semakin besar. Selain itu juga yang saya lihat, selain pada produknya, komitmen dari perusahaan. Saya lihat, wah keren banget, kantornya segitu besar, biayanya berapa besar ya untuk membuat kantor seperti itu. Kenapa begitu? Karena saya pernah bertanggung jawab untuk pengembangan ini, mulai dari kantor, mengenai dewan direksi, pengiriman, semuanya itu saya handle sendiri. Maka pada waktu saya membandingkan itu dengan Magic Life, luar biasa. Memang komitmennya besar ya. Selain itu juga marketing plan-nya. Di perusahaan saya yang lama yang saya ceritakan tadi, walaupun saya dibayar dengan gaji yang cukup sangat besar ya, dan juga pengembangannya begitu cepat, 5.000 orang cuman hanya dalam kurang dari 1 tahun waktu itu. Saya roadshow ke beberapa kota, wah saya semangat sekali. Tapi marketing plan-nya ganti-ganti terus. Jadi pada waktu itu ada peringkatnya kayak silver, gold, lalu yang paling tinggi adalah diamond ya. Jadi setiap peringkat itu hanya berapa generasi kita bisa dapat bonus ya Pak Hari. Tapi pada waktu kita mau jadi kita harus terus mencapai peringkat untuk bisa mendapatkan bonus lebih besar. Pada waktu sudah di diamond dikasih peringkat baru lagi. Jadi nggak bisa dicapai-capai gitu loh. Peringkatnya terus diamond elite, black diamond dan sebagainya. Akhirnya leader-leader saya kecapean. Saya sendiri juga seperti itu, mengecewakannya. Beda banget dengan Magic Life. Compensation plan-nya luar biasa. Unlimited 10%, nggak soal di mana kita. Nggak pakai ngejar-ngejar peringkat. Keren banget kok saya pikir. Dan tidak pernah ganti selama lebih dari 6 tahun ini. Ya begitu aja marketing plan-nya. Benar-benar sangat luar biasa sekali saya lihat. Itu yang membuat saya tertarik. Gitu kira-kira Pak Hari. Yeah. Tapi ini Pak Hari mau cerita juga nih pengalamannya kemarin kena COVID. Itu salah satu yang motivasi saya juga sebenarnya. Berarti produknya benar-benar dahsyat. Betul, Bu Dian. Ya itu juga pengalaman saya. Karena waktu pertama saya menjalankan itu tentunya ya di mana-mana mungkin ya Bu Dian ya, atas juga pengalaman saya juga yang sebenarnya waktu pertama kali kita masuk kepada network marketing itu tentunya yang ada yang sebutnya warm market dan cold market ya Bu. Nah warm market ini setahu saya adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, kakak, adik dan lain-lain. Itu pasti ya mereka akan mendengarkan kita dan ingin membantu dengan kita. Itu yang saya lakukan juga seperti yang Bu Dian sampaikan gitu dengan kakak-kakaknya. Begitu juga dengan saya gitu melakukan itu. Dan pada waktu saya pas join itu saya kena COVID tuh pada Januari, kira-kira pertengahan Januari. Itu benar-benar COVID yang pertama kali ya, masih alfa bukan delta, tapi jadi makin yang benar-benar parah-parahnya. Itu saya waktu kena itu saya merasa kayaknya kurang enak. Saya ke dokter, saya tes, ternyata saya positif, langsung saya mandiri. Tapi selama seminggu itu benar-benar saya tuh nggak bisa napas, tidak merasa dan tidak lain-lain. Dan pada waktu itu, ya itu yang saya pertama tadi bilang bahwa saya sudah join di Indonesia ya dengan akun Indonesia. Jadi barang-barang itu di Indonesia semua gitu. Jadi akhirnya waktu kena itu pertama kali saya kena, aduh ini benar nih saya pengen coba nih. Saya langsung bilang ke siapa ya, ke kakak saya atau ke Bu Dian ya. Bu Dian ya minta tolong ke ininya
downline yang di bawah ya, ada mitra yang ada di Indonesia untuk mengirimkan itu gitu yang saya punya, dikirim pakai FedEx. Itu kira-kira hampir seminggu itu datang itu ya, dan pada waktu itu FedEx pun sempat tertahan di FedEx, tapi langsung saya telepon, saya bilang ini adalah untuk saya dan ini untuk COVID, saya bilang gitu. Itu waktu pas saya minum setelah 2 minggu itu, saya sudah melakukan segala macam lah, vitamin segala macam dengan minyak kayu putih. Saya yang istilahnya pakai air panas, saya hirup itu cuma 5 menit, setelah itu sesak lagi napas saya. Setelah datang itu malam-malam, saya itu Zellner dikirim dari kantor saya, beneran dikirimnya ke kantor saya. Saya minta tolong diantar ke rumah. Malam itu saya minum 2 saset langsung. Terus paginya saya juga minum lagi 2 saset. Dan siangnya saya 2 saset. Malam yang keduanya itu saya sudah bisa merasakan, sudah menapas baik, sudah bisa mencium sesuatu karena di bawah ada yang masak gitu. Kemudian pas saya dengar ada yang masak dan saya cium ada bau yang ini, kok saya bisa merasakan langsung saya itu sudah hampir seminggu itu tidak makan ya, hampir 2 minggu lah, 10 hari lebih gitu. Itu langsung saya makan dan enak sekali saya makan. Bayangin yang sudah tidak pernah makan berapa lama itu enak. Jadi saya pikir benar dalam 2 hari saya meminum Zellner ini ya, itu langsung semua penyakit saya itu yang COVID itu hilang. Dari situlah saya baru, waduh ini benar-benar hebat sekali gitu. Dan mulai dari situlah saya mulai bergerak, saya memperkenalkan kepada teman-teman saya di Indonesia, yaitulah apa yang dari sahabat-sahabat saya yang tadi kan home market ya, kakak sekalian semua. Sekarang saya menyebarkan kepada teman-teman di Indonesia, dan ya alhamdulillah mereka juga ada yang kena, apalagi waktu kemarin gitu ya, memulai dari Delta. Saya kirimkan apa yang ada di saya gitu. Saya yang ada di Indonesia itu saya kirimkan ke mereka, dan mereka itu tentu langsung bisa sembuh dan mereka akhirnya join. Itu yang mungkin yang saya alami, Bu Dian. Jadi benar-benar apa yang saya rasakan itu kita bisa share kepada orang lain gitu ininya. Terus kira-kira ini itu yang di Indonesia, mungkin kita semua sudah, apalagi ya leader-leader sini sudah banyak memberikan informasi bagaimana untuk mengembangkan bisnis ini di Indonesia. Tapi kita bagaimana untuk mengembangkannya ini, Bu Dian? Ada nggak kira-kira saran ataupun kira-kira metode apa yang kira-kira bisa dijalankan di Amerika nih, atau jangan di Amerika, mungkin kalau kita lihat ya, saya lihat itu networknya Bu Dian itu udah sampai ke Australia, sudah ada di Belanda, di Eropa, banyak sekali gitu ya di situ. Nah, dan bahkan di Afrika ya, saya di South Africa. Ini gimana itu kemudian bisa sampai menyebar begitu memancanegara? Berapa negara kira-kira yang sudah Magic Life ini? Silakan Bu Dian. Magic Life sendiri sih lebih dari 20 negara, tapi kalau tim saya belum sampai 20 negara. Seperti yang disebutkan tadi, ada di Italia juga, di beberapa negara Eropa. Gimana ya, kalau ditanya saran-saran, bingung tuh saya. Tapi intinya adalah saya cerita aja pengalaman apa yang saya lakukan. Ya, cara yang paling simpel aja, yaitu di antara kita pasti punya teman, saudara, atau siapalah yang ada di luar negeri. Orang-orang Indonesia aja dulu kita punya market gitu ya, karena mereka lebih gampang untuk diajak bicara dan lebih mengerti. Dan biasanya saya bertanya sama mereka, misalnya mereka yang di Amerika pasti banyak saudara juga di Indonesia. Nah, kita di sini sangat prihatin dengan keadaan COVID seperti ini. Bukan hanya dalam hal penyakitnya aja, tapi juga banyak orang kehilangan pekerjaan. Kita pasti ingin bantu keluarga kita maupun teman-teman yang tidak seberuntung kita, ya, karena di Amerika biar bagaimana ekonomi masih tetap berjalan dengan baik ya. Jadi kita pasti ingin bantu mereka, dan banyak juga teman-teman saya yang harus ngirim uang dan sebagainya ke keluarga mereka. Nah, sekarang bagaimana kalau kita nggak kasih ikan terus tapi kita kasih pancingnya ya. Kita ajarin mereka untuk bisa juga mendapatkan income. Itu yang saya katakan kepada mereka, bukan hanya produknya bisa sangat bermanfaat buat teman-teman kita di Indonesia, terutama dalam masa Covid ini, tapi juga mereka bisa mendapatkan income yang luar biasa. Dan kita sendiri juga, apalagi kalau kita punya bank rekening di Indonesia, saya bilang sama mereka, wah enak banget tuh. Kita nggak usah ambil, kita kumpulin aja. Jadi someday pandeminya selesai, kita ke Indonesia, kita mau kemana aja di Indonesia udah nggak usah bawa duit.
uang kita udah banyak di rekening di Indonesia ya. Nah, mereka biasanya tertarik. Kenapa nggak punya bisnis di Indonesia? Kenapa tidak ya? Sambil kita bantu juga teman-teman kita di sana. Itu yang membuat mereka tertarik. Dan dari situ akhirnya mereka mencoba dan mengembangkan bisnis ini juga dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu Pak Hari. Dan dari teman ke teman biasanya bicara seperti Pak Hari sendiri. Saya dengan seorang Pak Hari berapa banyak puluhan ratusan orang udah menjadi tim saya. Jadi senang sekali memang. Ya, itulah ya ini yang salah satu yang memang saya juga menggeluti ini bisnis ini sampai sekarang, karena memang itu yang pengalaman saya di sini, Budian. Apa yang saya lakukan setelah saya tahu bahwa ini bisnis global, saya akhirnya membuka akun Amerika sesuai dengan sarannya Budian juga pada waktu itu, dan juga dibantu oleh leaders Indonesia kita, yaitu Bu Solvia. Pada waktu itu saya ingin membeli ada bonus ya, pada waktu itu bonus yang sangat besar untuk Chinese New Year itu ya, yang make up-nya itu lengkap gitu ya. Tapi ya akhirnya saya buka akunnya itu memang pada waktu itu karena memang kita belum tahu ya. Akhirnya dibantu oleh Bu Solvia dan Pak Andrew, akhirnya saya bisa mendapatkan itu barang dan juga membuka akun Amerika, dibantu dengan dari Hong Kong segala macam gitu. Tapi ya akhirnya sekarang setelah saya lihat ternyata Budian ya, itu kita bisa buat sendiri jadi gitu ya, udah bisa tidak usah langsung mentransfer uang kepada bank di Hong Kong atau di Taiwan, tapi kita langsung bisa kredit card, menggunakan kredit card. Itu udah ini sekali, udah gampang sekali sekarang saya. Hanya memang dan lagi pula kalau kita punya account di luar negeri, misalnya di Amerika ini, dan kita juga punya account di Indonesia, itu kita bisa transfer, kita punya bonus itu, gitu ya. Baik itu adalah US dollars ataupun rupiah gitu. Hanya bedanya bahwa rupiah tidak bisa ditransfer ke account kita ya, tapi yang dari dolar bisa ditransfer ke Indonesia gitu, atau membuka orang-orang Indonesia. Jadi ya benar-benar ini sangat fleksibel sekali ini. Jadi dimanapun kita berada itu bisa. Dan mudah-mudahan yang saya lihat ini bahwa siapa tahu nanti kalau kita bisa mengembangkan besar di satu negara, Magic Life bisa buka office di negara tersebut, khususnya untuk Amerika ya. Karena sudah banyak sekali ya, saya tahu bahwa teman-teman di California juga sudah ada banyak di orang-orang Indonesia di sana. Terus ya kalau misalnya dari kendala yang Budian rasakan di Amerika ini, apa kira-kira Budian yang mungkin kita ingin tahu kendala untuk menjalankan bisnis ini di luar negeri misalnya? Seperti yang Pak Hari tadi udah singgung ya, mengenai pengiriman mungkin sedikit lebih lama dan juga masih dikenakan ongkos pada waktu itu ya, ongkos kirim. Tapi ternyata saya melihat kehebatannya lagi adalah dari sejak saya di Magic Life, kelihatan sekali perkembangan dan perubahannya. Mereka terus memperbaiki. Ya, buktinya pada waktu awal-awal kita masih kesulitan untuk mendapatkan barang ini dan sebagainya. Sekarang udah lebih mudah, bahkan sudah dibuka untuk kita bisa bayar secara pakai online ya, pakai kredit card. Kalau dulu kita mesti transfer uang dan ongkos transfer uangnya aja sekitar $40 atau $50 ya, Pak Ari ya. Betul. Mahal untuk transfer uangnya itu karena mesti wiring. Jadi itu selalu diperbaiki. Dan kendala itu sebenarnya bisa, kalau pengalaman saya sendiri dan pasti Pak Ari sendiri juga kita sama-sama melakukan itu, yaitu Pak Ari ini adalah dia menggunakan segitiga emas dan semuanya sudah mobile ya, bahkan lebih dari itu mobilenya. Nah, kenapa begitu banyak mobile yang diambil oleh Pak Hari maupun saya? Itu karena kita jadi punya produk banyak di rumah. Karena ada kendala pengiriman yang cukup lama, padahal orang-orang kadang-kadang orang yang kita tawarkan ini pingin cepat dapat karena mereka mungkin dalam keadaan sakit atau anak keluarganya kena COVID. Mereka pingin cepat dapat, tapi kalau mereka nggak cepat-cepat kan dapat ya, mereka kecewa. Jadi produk kita yang kita stok inilah kita berikan dulu ke mereka. Pada waktu itu datang baru mereka ganti ke kita. Jadi itu adalah salah satu kendala, dan solusinya adalah dengan, kalau untuk di Amerika, dengan mengambil beberapa mobile seperti itu ya. Jadi berputar produknya. Begitu juga dengan biaya, karena dulu ongkos wiring itu sekitar $50. Kalau mereka cuma masuk jadi basic aja ya, VIP, maka akan mahal sekali ongkos kirimnya.
maka kita bisa gunakan bonus USD kita. Jadi mereka transfer kita uang, kita nggak usah pakai biaya wiring, tapi bonus kita itu kita jangan ambil, kita putar itu kita untuk mensponsori orang-orang. Jadi itu cara-cara yang akhirnya bisa mengembangkan bisnis ini dan orang-orang jadi senang ya, jadi nggak kecewa. Seperti itu kira-kira Pak Hari. Ya, Dan senang sekali sekarang untuk ke luar negeri dengan kita membeli 4 produk bisa free ongkos kirim ya. Jadi itu juga salah satu perkembangan bagus yang dilakukan oleh perusahaan. Sangat memuaskan. Iya, betul Bu Dian. Mungkin saya bisa tambahkan di sini ya. Kadang-kadang saya juga berpikiran ini gimana nih saya mendapatkan cuan perharinya di luar negeri gitu ya. Tapi ternyata ada cara lain. Misalnya kita bisa mensponsori orang. Instead orang itu mengirim uangnya kepada Magic Life, bisa mengirim uangnya kepada kita gitu. Jadi bahkan kita bisa dapat tanpa tax ya untuk itu. Karena kita membantu mereka, karena di situ kita sudah bonus-bonus kita tetap berdasarkan US dollar, jadi kita bisa membuka kita mitra yang lain kita di bawah dengan uang yang ada kita itu, jadi tidak usah harus kita mendapatkan cash itu. Jadi banyak sekali solusi untuk itu, dan saya yakin pengalaman kita ya Bu Dian itu sama dengan pengalamannya Bu Solvi dan Pak Andrew baru pertama kali mereka buka di Indonesia ya, waktu mereka itu saya dengar ceritanya Bu Solvi dan Pak Andrew itu bagaimana mereka struggling kita mendapatkan produknya dari Taiwan atau dari yang lain di negara lain dan membayar ongkos pengiriman yang cukup besar. Tapi lihat buktinya sekarang bagaimana Bu Solvi dan Pak Andrew menjadi besar ya, dan akhirnya Magic Life buka di Indonesia. Itulah mereka sebagai orang-orang pertama di sana. Jadi mudah-mudahan nanti di Amerika juga begitu, ataupun di negara-negara lain yang ada di sini ya, dari yang ada di Italia, yang ada di Afrika ya. Kalau mereka bisa mengembangkannya di sana lebih besar, mungkin Magic Life akan membuka di sana tentunya. Jadi itu, waduh ini benar-benar ya Bu Dian, pengalamannya banyak sekali. Untuk kita bisa tahu. Tapi yang sekarang mungkin mungkin yang bisa Ibu Dian sampaikan itu kira-kira strategi apa yang Bu Dian gunakan untuk bisa sukses di bisnis ini, strateginya gitu, yang mungkin bisa lebih mengembangkannya. Jadi mungkin untuk kita yang di luar negeri ataupun di Indonesia ya, khususnya yang di luar negeri nih, bisa untuk mengadaptasi strategi yang Ibu Dian sampaikan, yang jalankan saat ini. Ya, sebenarnya simple aja ya, nggak strategi banget ya, tapi sesuatu yang kita semua udah tahu. Ini adalah bisnis binary. Bisnis binary itu adalah the business for you but not by yourself. Jadi bisnis yang dua kakinya, memang bisnis ini bisnis kita, tapi kita nggak kerja sendirian. Maka ini adalah teamwork. Kita memang mesti benar-benar selalu mensupport downline kita atau mitra-mitra bisnis kita. Nah, karena ini bisnis binary, maka saya selalu menganjurkan tim saya untuk just try to find to and help to get to. Ya, atau karena ini binary cuma dengan dua kaki sebenarnya sudah bisa jalan. Cari aja 2 orang. Lalu setelah dapat yang 2 ini, mungkin kita nggak perlu berpikir untuk cari sebanyak-banyaknya orang dulu. Memang kita dianjurkan untuk punya list nama, berapa banyak sih nama-nama di handphone kita dan sebagainya. Mungkin tidak seperti itu dulu, tapi pada waktu langkah awalnya adalah cari 2 dulu. Nah, setelah dapat 2, kita bantu yang 2 itu untuk mencari 2 lagi. Karena ini adalah bisnis duplikasi. Ini adalah bisnis copy paste. Pada waktu itu diduplikasi dengan benar, seperti perhitungan di 10% itu yang bisa akhirnya jadi mendapatkan 6 miliar dalam waktu dekat, itu semua terjadi karena duplikasi 2. Ya. Itu salah satu cara ya yang selalu saya ingatkan untuk biar bagaimanapun bantu 2 mitra kita ini untuk dapat 2 lagi. Nah, bagaimana cara bantunya, ya kan? Kalau zaman dulu saya selalu pada waktu baru-baru ada handphone terutama ya, saya ngajarin mitra-mitra saya yang baru saya sponsori untuk melakukan 3-way calling, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita seorang dokter sih oke-oke aja ngomong mengenai kesehatan dan produk. Tapi siapa sih kita gitu ya? Kita ngomongin, oh ini hebat gini-gini peptide segala macam. Kadang-kadang kita nggak begitu didengar juga. Atau kita bicara mengenai bisnis miliaran kepada seorang pengusaha yang mungkin lebih hebat dari kita. Mereka kan lihat, aduh siapa kamu sih? Kamu juga belum seperti saya punya miliaran kayak gitu ya, mungkin ya. Tapi maka cara yang paling baik adalah pada waktu kita mengedifikasi upline kita, ya mitra kita.
yang mungkin sudah lebih sukses. Sukses atau tidak sukses tidak menjadi soal saat itu, karena orang yang kita sponsor ini nggak kenal dengan beliau. Misalnya saya mensponsori Pak Hari, lalu Pak Hari mau mensponsori yang lain, misalnya Bu Aceh ya. Pada waktu Pak Hari mau bicara dengan Bu Aceh, sebaliknya daripada Pak Hari yang menyerocos mengenai produk maupun marketing plan mengenai segala sesuatu, Pak Hari memperkenalkan pada saya. Gitu. Jadi ini ada mitra saya sih mungkin nggak terlalu tahu banyak, saya pengalaman sendiri, produk ini saya udah coba bagus, tapi mengenai produk ini coba deh saya ajak seseorang yang mengerti mengenai produk ini. Lalu Pak Hari menelpon saya, kita three-way call yang berbicara, apapun yang akan saya katakan itu akan didengar oleh Bu Aceh. Kenapa? Karena beliau nggak kenal saya, ya. Jadi seperti itu. Tapi untuk menjadi sukses memang benar kita mendengar apa yang minggu lalu disampaikan oleh Bu Yulia ya, bahwa kita harus mandiri, kita harus tahu segala sesuatu, jangan hanya mengandalkan upline kita. Itu benar banget. Tapi itu ada saatnya. Karena pada waktu Pak Hari mensponsori orang-orang lain dan menelpon saya, meminta saya untuk menerangkan itu, nanti ada bagiannya Pak Hari. Pada waktu downline mitra bisnisnya atau downline Pak Hari mulai bergerak, mulai memperkenalkan ini, Bu Aceh bercerita lagi dengan yang lain, misalnya Bu Rike, maka Pak Hari akan bertanggung jawab untuk menjelaskan itu. Jadi seperti itu sistemnya, sehingga akhirnya mudah sekali untuk bisa kita mencari mitra lebih banyak lagi. Jadi saya melihat itu cukup efektif strategi seperti itu, maupun juga penempatan dari strategi menempatkan mitra-mitra baru ini. Saya selalu menempatkannya di bawah mitra saya juga yang saya sponsori. Karena ini kita binary kiri kanan, maka biar bagaimanapun kita harus taruh di kiri atau di kanan. Dengan demikian kita pasti akan membantu seseorang. Nah, kenapa nggak bantu orang yang kita sponsori? Mungkin kalau yang biasa di dunia network marketing mereka kenalnya dengan kata-kata tusuk sate ya. Jadi kita tusuk sate orang-orang yang kita sponsori semuanya. Tanpa kita sadari satu jalur itu akan besar sekali, sehingga apa manfaatnya buat orang yang kita sponsori tadi pada waktu kita meletakkan orang-orang lain di bawah mereka di satu kaki saja terus ke bawah ya, nggak berantakan gitu ya. Dengan begitu maka mereka nggak harus membangun dua kaki karena satu kakinya sudah sangat besar. Dan terbukti bahwa sekarang ini kadang-kadang kalau saya lagi punya waktu, saya lihat saya punya jaringan, dan saya melihat ada banyak sekali mitra-mitra saya yang kakinya sudah membludak, sudah besar banget, tapi yang satunya masih kecil. Saya screenshot itu, lalu saya singgung, misalnya Pak Hari yang saya, Pak Hari, ini saya cuma mau kasih lihat kaki Pak Hari itu sekarang kayak gini loh, lihat udah ada 100 orang di bawah sebelah kanan, ayo kita gerakin yang sebelah kiri kaki kecilnya. Dengan begitu itu sangat memotivasi mereka biasanya. Ya. Waduh, terima kasih Bu Dian, ini ilmu yang mungkin perlu kita jalanin ya, dan itu juga yang kita di Indonesia ini ada juga inilah kesempatan untuk kita belajar ya, belajar dari apa yang mentor kita atau apa yang kita lakukan, dan saya juga pernah mengikuti atau sering mengikuti semua training khusus untuk member, itu sangat membantu sekali gitu ya untuk kita bisa mandiri menjalankan gitu, karena ini adalah bisnis kita ya Bu Dian ya. Jadi kita benar-benar harus bisa menjalankan gimana ini bisnis, karena tidak mungkin saya juga mengambil sita waktu Ibu Dian terus gitu ya. Jadi saya juga belajar, dan terima kasih ini juga pada yang lain, pada Pak Andrew, Bu Yuli, dan Pak Yobed juga semua menginspirasi semua ini dan mengikuti PS 101 ini, itu membuat kita menjadi lebih banyak dan lebih confident untuk melakukan hal-hal ini. Jadi kita kalau misalnya bahasa Inggrisnya kita bilang ya, you have to be bold. Jadi gitu ya, bold itu istilahnya dalam arti terus terang ngomong apa adanya, jangan takut toh. Kalau misalnya dia tidak mau mendengar, ya kita go to the other person gitu ya Bu Dian ya. Jadi ya tidak depend untuk itu. Tapi ya kita terus mencoba, kalau misalnya orang itu memang tidak mau diganggu, baru kita tidak menjalankan. Jadi ini yang kita lakukan di sini juga sama, dan yang saya juga mungkin bisa share di sini ya, untuk kita semua, bahwa bisnis ini itu unlimited gitu ya. Ini yang benar-benar hebatnya, ini unlimited income di sini, dan juga kita itu bisa, walaupun kita buka akun di Indonesia atau di Amerika, kita masih tetap bisa mensponsori orang di luar negeri yang lain gitu dengan akun kita gitu. Jadi tidak hanya limited wah saya punya akun
Indonesia nih, bisa nggak buka account di apa mensponsor orang di Amerika? Oh bisa gitu ya. Itu bisa sekali gitu, dan bisa sponsori di mana-mana. Inilah yang mungkin yang ini apa yang sangat hebatnya bisnis dari Magic Life ini. Dan yang terakhir nih mungkin ya Budian ya, saya ingin atau kita semua ingin tahu nih, kira-kira saran-saran apa nih ya untuk kita nih, baik di Indonesia atau maupun di luar negeri, yang kira-kira Ibu Dian bisa sampaikan dari pengalaman-pengalaman Ibu Dian pada kita semua. Silakan Bu Dian. Ya, sarannya sih sama selalu ya, maksudnya bahwa kita tuh harus fokus tentunya. Ya mungkin nggak semua dari kita, Magic Life merupakan satu-satunya bisnis, kayak saya sendiri, kayak Pak Hari, dan yang lain-lain, kita punya bisnis-bisnis yang lain. Tapi biar bagaimanapun di dalam hal menjalankan Magic Life ini, kita benar-benar harus fokus ya. Jadi nggak lihat ke kiri dan ke kanan kalau kata Bu Yuli yang lalu ya. Dan kita perlakukan bisnis ini seperti $1 million business. Benar-benar kita menghargai bisnis ini seperti bisnis besar. Kenapa? Karena kalau kita perlakukan bisnis ini kayak bisnis kecil, kita berpikir masuknya sih berapa sih, cuma 2 juta lebih ya. Kita perlakukan bisnis ini seperti bisnis 2 juta. Kita udah dapat produknya, kalau jalan syukur, nggak jalan juga nggak apa-apa, nggak rugi-rugi amat, cuma 2 juta, ya pasti kita nggak akan maju kalau kayak gitu. Tapi kalau kita perlakukan ini bisnis miliaran, bayangin kalau kita mau buka toko atau mau buka restoran udah keluar uang 1 miliar, apa nggak kita mati-matian tuh untuk supaya kita bisa bisnis ini berjalan. Nah, kalau kita perlakukan seperti itu bisnis Magic Life ini, kita juga akan mendapatkan miliaran rupiah pastinya nantinya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kita jangan bosan-bosan memperkenalkan bisnis ini pada orang-orang. Ada 2 jenis orang ya, apakah yang perlu sehat atau perlu mendapatkan uang tambahan atau income ya. Dua ini adalah kita bisa benar-benar mengamati mereka, kebutuhannya di mana, dan berdasarkan itu kita jangan bosan-bosan untuk bercerita itu, karena seperti Pak Hari tadi bilang kan ada yang namanya warm market ya, common market ya, adalah komunitas kita mungkin ya, kalau warm market keluarga kita, dan ada cold market ini sebenarnya yang sangat luar biasa, besar sekali, unlimited ya, dan biasanya leader-leader besar kita temukan di sana, orang yang belum kita tahu, belum kita ketemu di luar sana. Nah, carilah orang itu. Bayangin kalau saya dapat 10 Pak Hari. Wah, udah kipas-kipas saya sekarang. Dan orang-orang itu ada di luar sana. Jangan berhenti untuk terus merekrut mereka ya. Kira-kira segitu aja saran-saran saya. Dan satu hal lagi yang menjadi satu hal yang sangat menarik buat saya adalah kita sebenarnya Magic Life ini nggak usah capek-capek dengan adanya Zoom meeting seperti ini. Apalagi di PS 101 juga, dan juga di grup kita Pak Hari ya, kita adakan itu juga hampir setiap minggu, 2 minggu sekali paling tidak, ada kita Zoom meeting. Tinggal ngundang aja kok, nggak repot ya. Dulu saya melihat mama saya seorang entrepreneur ya, saya mau cerita dikit aja nih 5 menit. Mama saya di depan sana, saya masih kecil gitu duduk di belakang, dia mengatakan kita harus jadi businessman yang luar biasa, businesswoman, yang luar biasa. Nah, bisnismen yang luar biasa itu dia bisa menjual apapun, dimanapun, kepada siapapun. Itu baru namanya businessman yang luar biasa. Kalau saya pikir-pikir tuh kayak di Alaska kan, dimanapun bisa di Alaska, tempat yang dingin. Terus apapun kita jualan bikini kepada siapapun itu orang-orang tua, nenek-nenek. Kalau kita bisa jualan bikini kepada nenek-nenek di Alaska sana, itu namanya baru bisnismen yang luar biasa. Tapi zaman sekarang, apalagi di Magic Life, nggak usah kayak gitu, karena produk kita luar biasa. Nggak usah ngomong aja, kita kasih sampel aja, mereka udah tertarik. Makanya mau apa lagi gitu loh. Disinilah tempatnya kita bisa sukses. Kita nggak usah capek-capek kayak dulu, karena produk itu sendiri berbicara. Gitu Pak Ari. Hebat ya, benar, setuju sekali itu, karena ya sudah dengan banyaknya testimoni ya yang ditayangkan oleh Pak Andrew dan pada leader-leaders ini yang juga membuat itu ya, testimoni itu, kita tuh tinggal klik aja ya, tidak ada penyakit apapun kita bisa share di situ. Jadi toolsnya itu dari bisnis ini sudah banyak sekali ya Budian ya, jadi kita tidak usah repot-repot gitu untuk melakukan edify ataupun mencari sesuatu yang memang apa nih ya, kira-kira bisa nggak ini melakukan ini. Dan ini benar-benar hebat sekali, dan terus terang jangan ragu-ragu kepada siapapun. Terus terang nih, saya juga beneran mungkin
karena memang saya kebetulan memang kerja di kedutaan besar gitu. Jadi banyak juga tamu-tamu pejabat-pejabat dari Indonesia yang datang gitu ya, baik anggota DPR atau itu menteri segala macam. Itu saya nggak peduli gitu. Saya kemudian pas ada temu dan dia pas bicara mengenai sesuatu saya dengar, saya langsung nimbrung aja gitu. Wah, ini ada Bu, kalau misalnya mau coba ini ada ini pakai misalnya mereka diabetes gitu kan, pakai Barnon, langsung mereka apaan tuh Pak Hari bilangnya. Udah langsung saya kasih tahu, saya itu dan kebetulan ada ya kita kirim gitu. Dan mereka langsung mencoba, ini bagus sekali gitu. Jadi jangan takut siapapun orang yang bahkan mungkin kalau kita dengar mungkin mungkin lagi di Indonesia ya lagi di bus ataupun apa gitu dimanapun gitu ya kita lagi nunggu di lobby di mana dengar misalnya ada conversation kita kenalkan aja diri kita gitu. Begini juga di saya di sini sama saya juga kadang-kadang orang teman saya juga bilang lu gila ya Ri ya bilangnya semua orang ditegur karena ya ini kan kalau kita memang menganggap bahwa ini adalah bisnis kita, ya kita akan lakukan gitu. Namanya kita marketing dan kita menolong terus terang. Dan saya dengar orang lagi bicara gitu mengenai masalah sesuatu, tapi ini memang mungkin masih di lingkungan orang-orang Melayu Indonesia dan ini ya saya juga ini. Dan tapi kalau orang Amerika juga saya masih belum banyak ya, tapi saya sudah memperkenalkan dan mereka kelihatannya masih karena kalau orang Amerika ini harus benar-benar mereka harus jeli gitu. Khususnya saya coba ke anak saya nih. Ini cerita sedikit nih mengenai anak saya. Anak saya juga kan memang dia lahir di sini gitu ya, dan dia juga sekolah di biologi dan dia waktu saya kenalkan dia ini skeptikal lah masih ragu-ragu apaan sih itu Dad dia bilang gitu kan. Well ini bagus kamu coba lihat apa itu ini apa peptida gitu atau peptide langsung dia cari tadi dia masih belum percaya gitu tapi saya paksakan untuk lihat akhirnya anak saya yang satunya kakaknya gitu laki-laki waktu dia minum dia merasakan wow ini ada sesuatu gitu ya. Jadi benar-benar orang di sini gitu ya saya anggaplah saya mengenal dan juga ada beberapa teman saya yang memang orang Amerika saya kasih coba dan dia rasakan memang betul tapi ya itu memang sedikit sulit untuk mereka bisa bisa yakin untuk itu ya karena memang produk ini kan produk luar ya bukan produk Amerika jadi mereka selalu nanya ini udah FDA approved udah segala macam gitu saya bilang ya sudah ini dan akhirnya mereka juga mencoba yang bisa akhirnya dia ikut kalau misalnya dilihat dari dari bisnis harganya memang kalau dilihat itu sangat mahal ya orang melihat. Tapi kalau misalnya kita tahu gimana cara untuk mendapatkan ini free, saya rasa itu sangat membantu ya sampai sekarang ini terus terang Budian, saya mungkin kasih tahu. Saya dulu tuh minum vitamin C, vitamin D3 segala macam itu saya makan gitu. Tapi dengan saya sekarang ini sejak saya sakit itu sembuh dengan Zellner, saya udah nggak minum vitamin itu lagi. Saya tinggalkan, tapi saya hanya minum itu aja. Kira-kira kadang-kadang sehari satu atau kalau misalnya susah, saya bilang, oh saya punya tinggal dikit nih, ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Atau pas lagi saya sakit, udah nggak minum itu. Kemudian Omikron segala mah udah nggak ada apa-apanya dengan Zellner gitu, kayak flu aja biasa gitu. Sedikit ada ingusan sedikit atau batuk, saya minum itu udah seger lagi gitu. Ini buat saya juga Zellner maupun Naturin ini seperti P3K buat saya. Apa-apa dikit-dikit kadang-kadang anak saya ya dengan cucu-cucu saya yang 3 itu bibirnya kering sekali sampai berdarah-darah ya karena Pak Ari pasti tahu ya kalau di Amerika kita pergantian udara pasti kering sekali dan itu mereka sampai nangis-nangis. Itu pakai apapun susah sembuhnya. Tapi saya cuma cocolin aja tuh di sini pakai ditaburin dengan Zellner langsung diem sampai anak saya amazed ya. Terus kadang-kadang ada diaper rash untuk yang baby atau karena alergi kulitnya itu kayak kena eksim itu pakai salep apapun susah sembuh dan rewel malam-malam. Tapi saya semprot dengan disinfektan ya personal disinfektan lalu saya taburin dengan Zellner itu langsung berhenti, langsung tidur nyenyak. Jadi believe it or not everything is Zellner Naturini ya karena memang itu kan perbaikan sel. Jadi apapun penyakitnya kan kembali kepada kerusakan sel. Jadi memang saya nggak bisa deh kemana-mana atau tanpa Zellner maupun Naturini.
Dan kita senang sekali ya Pak Hari. Sekarang ini kalau kita dengar orang sakit, biasanya kita dulu cuma mendoakan ya. Kita nggak tahu mau berbuat apa, tapi sekarang kita ada solusinya. Itu yang saya sangat merupakan hal yang istimewa sekali buat saya. Ya, karena kita selalu bisa berbagi. Pak Hari tadi kalau nggak salah di awal membuka kalau ada pertanyaan, tapi mungkin kita sudah cukup malam. Menurut Pak Andrew gimana? Ini ada Pak Andrew di sini. Pak Andrew dipanggil. Oke, yang ini sih luar biasa sekali ya. Tapi coba kita vote. Yang setuju kita ada extra time, kita perpanjang beberapa menit. Boleh ketik angka 777. Kita buka pertanyaan. Oke, tuh. Waduh, direct message semua. Wow. Oke. Kayaknya kita ada perpanjangan waktu ya. Jangan ditiup dulu peluitnya. Kalau nggak jawab, nanti Pak Andrew yang jawab. Oh, enggak dong. Ini kan harus Budian yang jawab. Oke. Ya, bagi yang mau tanya, boleh di Pak Hari ya. Iya, silakan kalau kira-kira ada ini mungkin kalau misalnya tidak diketik mungkin menunjuk kasih tunjuk tangan ya, kasih tangan ya. Nanti kita buka ininya kalau ada yang ingin bertanya. Tapi untuk menunggu itu mungkin kita bisa share pengalaman yang lainnya. Budian ada kira-kira yang ingin sampaikan lagi apa kira-kira advice yang untuk kepada teman-teman kita di sini yang bisa kita berikan pada mereka? Tadi kan udah advice saya dan saran saya, yuk kita ketemuan di Jakarta. So, Pak Andrew. Pengen banget nih ketemu dengan mitra-mitra yang lain. Semoga bisa. Itu ada Pak Yobet tuh, tunjuk tangan. Ya, silakan Pak Yobet. Bisa di-unmute. Oke. Selamat malam, Budian, Pak Hari. Selamat malam, Pak Yobet. Wow, luar biasa loh. Senang banget ya top leader luar negeri bisa sharing malam hari ini. Thank you untuk waktunya, Budian, Pak Hari. Sama-sama, Pak Yobet. Malam hari ini ada 128 peserta ini. Wow, keren banget. Iya. Saya kan sudah 1 tahun di sini dan terus terang selama 1 tahun ini kan saya fokus membangun di Indonesia dan ada beberapa teman-teman yang buka di Kamboja juga, di Australia, di di Kanada juga. Cuman memang sejauh ini kan masih teman-teman yang boleh dibilang warga negara Indonesia. Nah, yang saya ingin tanya kepada Budian, mungkin juga Pak Hari nanti bisa bantu, kira-kira di negara mana yang sudah ada misalkan orang domisili di negara tersebut yang sudah bergabung dan kira-kira bagaimana strategi untuk pengembangan di negara tersebut? Boleh sharingnya, Budian, Pak Hari. Thank you. Ya, cara yang paling enak sih untuk mengembangkan bisnis ini adalah cari leader ya. Di setiap negara pasti ada leader-leader yang suka network marketing tuh. Nah, kita anjurkan mereka untuk bermitra dengan memang yang sudah leader ya. Jadi dengan cara begitu kita nggak capek-capek lagi untuk bisa mengajarkan sistem dan sebagainya. Memang agak sedikit tricky, tapi bukannya tidak mungkin. Seperti itu kira-kira. Dan saya yakin pada saatnya pasti di negara-negara ini pun akan dibuka kantor. Kami benar-benar menunggu-nunggu nih saatnya buka kantor di Amerika ya Pak Hari. Pasti berkembang dengan luar biasa karena kita sudah mulai juga ada yang bukan hanya orang Indonesia tapi juga orang Amerika ya, orang-orang bule-bulenya yang mulai suka juga dengan produk-produk kita. Hanya pengembangannya aja yang agak sedikit sulit karena memang belum ada kantornya. Seperti itu. Tapi ya, betul Pak Yobet. Jadi sebenarnya yang paling gampang saat ini adalah kita cari komunitas Indonesia ya atau diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Tapi untuk orang Amerika itu memang ada kesulitannya begini. Soal kalau kita dengan orang Indonesia mungkin kita bisa ngomong secara ini ya kekeluargaan gitu. Mereka akan ngerti. Tapi kalau orang Amerika kan kita istilahnya atau dengan orang asing kita ada benar-benar bisnis. Kira-kira oke, saya tertarik dengan produk itu, tapi kapan kita bisa dapatnya? Tapi kalau misalnya menunggu misalnya pengiriman cukup lama, itu mereka tuh rada-rada ini lagi mana sih? Dia bilang. Nah,
paling kalau misalnya pun ada kita stoknya produk kita banyak, jadi kan bukan berarti adalah jadi drop shipment lagi gitu. Kita yang harus mengumpulkan itu yang memang menjadi kendala gitu kalau untuk kita di luar negeri di sini. Misalnya contohnya kayak di Eropa ya, Eropa itu ada sedikit kendala yaitu namanya VAT ya, jadi value added tax yang mana itu harus ditahan dulu oleh custom sampai itu dibayar. Jadi mereka kadang-kadang mencari solusi itu adalah dengan jasa titip gitu, jasa titip yang mana akhirnya mereka pesan dari Indonesia untuk dititipkan di mereka dan dikirim ke sini. Nah itu mungkin kendala. Tapi kalau misalnya untuk diaspora Indonesia yang ada misalnya di Amerika mereka mengerti gitu, karena itu kan ngirimnya langsung dari Taiwan ya, dari Hong Kong kalau nggak salah, internasional apapun dari yang kita buka di Australia juga datangnya dari Taiwan itu Pak Yobet barangnya. Jadi saya rasa untuk mereka orang-orang diaspora Indonesia yang di luar negeri mereka mengerti itu karena terus terang ya ini produk Magic Life itu dahsyat sekali gitu. Jadi Pak Yobet, jadi kita yakin kepada diri kita bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah benar-benar berguna untuk mereka gitu, dan mereka tidak ragu dalam arti kata walaupun mereka harus menunggu itu barang datang gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di luar negeri yang saya sarankan itu jangan membuka VIP, paling tidak adalah harus manajer atau langsung kepada mobile. Karena mereka mendapatkan barang yang banyak dan juga tentunya dengan biaya taruhlah misalnya kalau didolarkan kan sekitar cuman $2.000 ya, 2.000 something dolar gitu untuk mobile gitu 30 juta itu. Jadi saya rasa untuk orang-orang di sini juga masih bisa sanggup lah untuk mobile dan itu akan lebih cepat untuk mereka mendapatkan barangnya gitu. Dan banyak sekali yang saya juga rasakan di sini orang yang sudah melakukan membeli itu dan mereka terus menanya mana lagi ya, makanya saya menawarkan oke, kalau misalnya mau banyak kamu harus mobile gitu paling tidak atau inilah manager. Jadi itu kita encourage-nya di situ Pak. Jadi kalau misalnya ada di sini teman-teman ataupun ada misalnya ini saya punya teman di Amerika misalnya gitu ya, silakan meng-edify kita, nanti kita bisa hubungkan, nanti kalian mensponsori gitu, kita saling membantu di sini gitu. Thank you Pak Hari. Ada pertanyaan nih kayaknya nih, apakah kandungan ingredient produk Magic Life di Indonesia persis sama dengan yang di Taiwan? Saya rasa sih sama ya Pak Andrew ya, karena kan ini standarisasi, jadi pasti nggak akan mungkin ada perbedaan, semuanya ingredient maupun banyaknya itu, satu sachet-nya itu dan manfaatnya pasti akan sama persis. Saya merasakan yang sama kok produk dari manapun. Kadang-kadang kita dapat yang dari Hong Kong ya Pak Hari, atau dari negara-negara lain pengirimannya sama persis, nggak ada perbedaan. Iya, hanya bedanya packaging-nya aja ya, dari Taiwan, Hong Kong ataupun yang di Indonesia itu packaging-nya aja, tapi isinya itu sama, itunya, khasiatnya juga sama. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada lagi kita bisa tutup Pak Hari. Oke. Waduh, terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini, Budian sampaikan, saya sampaikan juga sangat membantu dan menginspirasi semua untuk bisa menjalankan ini lebih giat lagi. Dan yang tentunya kami memberikan di sini adalah informasi bahwa bisnis Magic Life ini tidak tertutup hanya untuk di Indonesia saja gitu, tapi ini adalah terbuka untuk di seluruh dunia dan itu pengiriman juga tidak ada masalah, hanya kita bisa tahu caranya bagaimana, how to-nya, dan tentunya kita banyak belajar sekali dengan leader-leader kita di Indonesia, Pak Andrew khususnya yang mengalami juga di Indonesia sebelum ada office itu sama dengan pengalaman kita saat ini di Amerika yang tidak ada office, tapi kita bisa menjalankannya. Ini bisa terbukti bahwa bagaimana Ibu Dian di sini bisa menjalankannya di Amerika dan networknya juga sangat besar ya.
dan saya juga mempunyai network juga cukup banyak. Jadi jangan ragukan lagi bahwa dimanapun Anda berada, bahwa Business Magic Life itu akan menghampiri Anda dimanapun. Itu ya. Jadi sekian, terima kasih Terempudian atas waktunya, dan selamat ya di Bali. Saya insya Allah saya akan menyusul ke sana setelah Lebaran ya, atau waktu Lebaran. Jadi kita bisa ngumpul nih Pak Yobet, Pak Andrew dan semua ya teman-teman. Kalau misalnya kita bertemu darat di Indonesia tentunya. Terima kasih kepada Pak Andrew yang telah menjadi membuat host ini, juga pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah hadir.